Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satya kudarmakan, dharma kubaktikan. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatus Safitri dari Pangkalan SMK Baitul Atiq. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Mini Museum Islam sebagai Pusat Cagar Budaya dan Bukti Sejarah Kanjeng Jimat Berbek. Sejarah Kanjeng Jimat menurut silsilah keluarga. Kanjeng Jimat adalah keturunan dari Bima Putra Adipati Merobokan. Kanjeng Jimat anak ketujuh dari 30 saudara dengan ayah yang bernama Sosronegoro. Beliau memiliki 2 istri dan 2 ibu. Nama asli Kanjeng Jimat adalah Raden Mas Tumenggung Sosro Kusumo I. Nama Kanjeng Jimat diambil dari kata kanjeng yang berarti seseorang yang disesepukan dan yang ditetuakan. Sedangkan kata jimat berarti seseorang yang mampu dan memiliki ilmu keagamaan yang tinggi. Kanjeng Jimat meninggal pada tahun 1835. Sejarah Kanjeng Jimat atau perjuangan Kanjeng Jimat. Kanjeng Jimat pernah berjuang melawan kolonial Belanda bersama Pangeran Diponegoro dan Hamengkubuwono serta beliau pernah berjuang bersama Pangeran Diponegoro, Hamengkubuwono VI, dan Ronggo Warsito di daerah Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Berbek, dan Kabupaten Kertosono. Beliau sangat ahli strategi perang, ahli strategi politik dan pemerintahan. Beliau juga pahlawan agama dengan cara mendirikan tempat peribadahan kecil di desa-desa kecil serta mendatangi pondok-pondok yang ada di wilayah Berbek. Sejarah Kanjeng Jimat atau cagar budaya peninggalan Kanjeng Jimat. Kanjeng Jimat pernah mendirikan sebuah masjid dekat sekali dengan makam Kanjeng Jimat. Masjid tersebut memiliki peninggalan Kanjeng Jimat yang sangat banyak berupa mimbar, beduk, jodang, tempat pengimaman, 9 jendela bundar yang berada di samping pengimaman yang berarti 9 dewa dan 9 wali songo. Di dalam masjid tersebut terdapat batu yoni. Batu yoni itu peninggalan keagamaan Hindu akhir. Jadi masjid tersebut menggunakan bangunan Hindu akhir atau fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Di samping masjid tersebut terdapat batu ungkal untuk mengasah benda-benda tajam. Di dalam makam tersebut terdapat umpak-umpak peninggalan zaman dulu yang masih berserakan di mana-mana. Tujuan artikel ini yang pertama untuk berperan aktif dalam merawat cagar budaya di sekitar lokasi. Yang kedua, untuk membuat mini museum Islam di sekitar lokasi yang berisi informasi sejarah dan cagar budaya. Yang ketiga, untuk membuat pusat edukasi sejarah dalam bentuk perpustakaan Islam di sekitar lokasi. Hasil studi saya bersama dengan Ibu Zulaikah, pemilik warung rawon di dekat area sekitar makam. Informasi yang saya dapat, makam Kanjeng Jimat tersebut di dalamnya terdapat makam Bupati Berbek. Di sana ada makam silsilah keluarga Kanjeng Jimat. Di belakang warung rawon Ibu Zulaikah terdapat makam Pangeran Singosari. Pangeran Singosari adalah mertua dari Eyang Kanjeng Jimat. Yang kedua, dampak adanya peziarah di sekitar lokasi. Di samping itu, Ibu Zulaikah sangat terbantunya adanya wisata atau kirim doa di sekitar makam religi Mbah Kanjeng Jimat. Hasil studi interview saya bersama Bapak Agung selaku juru kunci dan pengurus. Informasi yang saya dapat, peninggalan Kanjeng Jimat berupa cagar budaya. Di sekitar area makam sangat banyak sekali cagar budaya atau peninggalan Eyang Kanjeng Jimat. Salah satunya Masjid Besar Al-Mubarok. Masjid besar tersebut adalah cagar budaya tingkat provinsi. Di dalam masjid tersebut terdapat mimbar, beduk, jodang, tempat pengimaman, pintu masuk masjid,
dan masih banyak lagi. Di samping makam terdapat di samping makam terdapat batu ungkal untuk mengasah benda-benda tajam. Di dalam makam tersebut terdapat juga umpak-umpak yang tidak terawat karena kurangnya tempat atau bisa disebut dengan kurangnya lahan. Di dalam masjid tersebut juga terdapat batu yoni. Batu yoni itu zaman dulu digunakan untuk siraman keagamaan Hindu. Terus 2, adanya makam Bupati Brebek. Ternyata di dalam di dalam sekitar area makam Kanjeng Jimat terdapat Bupati Brebek pertama, kedua, dan ketiga. Dan itu masih ada silsilah keluarga. Yang ketiga, sebelum dan sesudah tidak ada batasan peziarah. Jadi, pengurus makam melakukan kelonggaran kepada peziarah di mana peziarah masih dapat melakukan kirim doa atau datang ke area makam dengan cara melakukan prokes dan masuk ke makam secara bergantian. Yang keempat, waktu ramai datangnya peziarah. Secara turun-temurun, peziarah banyak datang pada waktu malam Jumat Legi, hari masuk Islam, dan awal bulan Ramadan. Yang kelima, keistimewaan Kanjeng Jimat. Yang kelima, keistimewaan Kanjeng Jimat. Kanjeng Jimat bijak akan ucapannya, memiliki kemampuan yang lebih, disebut dengan setengah wali, memiliki kemampuan ahli strategi perang, pemerintahan, dan politik. Yang terakhir, hasil studi interview saya bersama Bapak Aristrio Effendi selaku Dinas Pariwisata dan Pengelola Situs Cagar Budaya. Informasi yang saya dapat, yang pertama, hal-hal yang belum diketahui masyarakat. Rata-rata masyarakat masih mengenal sistem sejarah dengan meditasi, mimpi, dan religi. Padahal secara hukum besar sejarah tidak dapat diartikan dalam sebuah kalimat sejarah dengan harus melalui proses penelitian, terus pembuktian, dan faktor-faktor lainnya. Yang kedua, upaya kami Dinas Pariwisata untuk mengenal dan melestarikan peninggalan cagar budaya. Dinas Pariwisata sangat mengharapkan adanya edukasi dan memanfaatkan lahan yang kosong untuk dijadikan tempat di mana cagar budaya itu disimpan agar tidak berserakan seperti umpak-umpak yang masih berserakan entah kemana itu. Terus makam-makam yang tidak terurus karena adanya pandemi ini. Banyak sekali rumput-rumput yang tumbuh di area makam, bahkan di atas makam, dan juga di dinding-dinding makam. Yang ketiga, pengelolaan cagar budaya dan melihara. Dinas Pariwisata sangat mengharapkan adanya bangunan baru untuk museum dan perpustakaan Islam sebagaimana tempat terakuratnya sejarah Kanjeng Jimat dan fakta-fakta yang belum diketahui masyarakat. Pembahasan dan pengamatan solusi. Selama pandemi, makam kurang terurus. Yang kedua, rumput-rumput bertumbuhan di sekitar makam. Yang ketiga, tembok-tembok ditumbuhi rumput-rumput kecil di sekitar makam panas, kurangnya tempat teduh, kurangnya fasilitas tertutup seperti tempat sampah, terbatasnya peziarah, kurangnya kampanye cagar budaya, dan juga kurangnya tempat untuk pelestarian cagar budaya agar bisa dikenal masyarakat. Kesimpulan dari semua artikel saya adalah sebagai pramuka penegak dan pandega, mari kita jaga dan kembangkan peninggalan Kanjeng Jimat. Upaya memelihara cagar dalam bentuk pengajuan mini museum Islam dan perpustakaan Islam sebagai wadah informasi terakurat, pusat cagar budaya, dan bukti sejarah Kanjeng Jimat. Upaya ini agar tidak rusak dan hilangnya cagar budaya yang tidak terurus dan termakan usia. Beberapa dokumentasi saya bersama wawancara dan juga nama-nama cagar budaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Satya Aku Dharmakan, Dharma Aku Baktikan. Salam Pramuka.